Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknik-teknik biomolekul yang sering digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Bioteknologi molekuler atau bisa disebut dengan biomolekul didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fungsi dan organisasi jasad hidup organisme, ditinjau dari struktur dan regulasi molekuler, unsur atau komponen penyusunnya dengan aplikasi berbagai teknik, khususnya teknologi DNA rekombinan untuk menghasilkan produk dan jasa. Teknologi DNA rekombinan atau sering juga disebut rekayasa genetika merupakan teknologi yang memanfaatkan proses replikasi, transkripsi, dan translasi untuk memanipulasi, mengisolasi, dan mengekspresikan suatu gen dalam organisme yang berbeda, yang kemudian menghasilkan fragmen DNA. Untuk mengetahui urutan nukleotida atau basa dalam suatu fragmen DNA, maka dilakukan metode sekuensi DNA. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction adalah teknik biologi molekuler untuk mengamplifikasi sekuen DNA spesifik menjadi ribuan sampai jutaan kopi sekuen DNA. Teknik ini menggunakan metode enzimatis yang diberantai primer. Prinsip dasar PCR adalah sekuen DNA spesifik diamplifikasi menjadi 2 kopi, selanjutnya menjadi 4 kopi, dan seterusnya. Pelipat gandaan ini membutuhkan enzim spesifik yang dikenal dengan polymerase. Polymerase adalah enzim yang mampu menggabungkan DNA cetakan tunggal membentuk untayan molekul DNA yang panjang. Enzim ini membutuhkan primer serta DNA cetakan seperti nukleoida yang terdiri dari 4 basa, yaitu adenine, thymine, cytosine, dan guanine. Pada reaksi aplikasi ini dimulai dengan melakukan denaturasi DNA cetakan yang berantai ganda menjadi rantai tunggal. Kemudian suhunya diturunkan sehingga primer akan menempel annealing pada DNA cetakan yang berantai tunggal. Setelah proses annealing, suhu dinaikkan kembali sehingga enzim polymerase melakukan proses polymerase rantai DNA yang baru. Rantai DNA yang baru tersebut selanjutnya sebagai cetakan bagi reaksi polymerase. Bisa dilihat pada gambar di atas, metode PCR itu dibedakan menjadi 2, yaitu PCR konvensional dan real time. Pada PCR konvensional dilakukan dengan visualisasi di elektroforensis, sedangkan PCR real time jumlah DNA yang diamplifikasi dapat dideteksi dan diukur setiap siklus proses PCR dibandingkan prosedur antara PCR konvensional dan real time. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cloning. Cloning merupakan sebuah upaya untuk membuat duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Cloning sendiri merupakan proses penghasil individu dari jenis yang sama, populasi yang identik secara genetik. Setiap fragmen DNA bisa digandakan setelah dimasukkan ke dalam vektor yang cocok untuk transformasi bakteri sel host. Cloning mengacu pada produksi jumlah besar molekul DNA identik dan biasanya melibatkan penggunaan sel bakteri sebagai sel host untuk DNA, walaupun cloning dapat digunakan dalam sel eukariotik juga. Cloning cDNA mengacu pada produksi suatu perpustakaan DNA cloning yang mewakili semua mRNA dalam sel atau jaringan tertentu. Proses pengkloningan terdiri dari 2 tahap, yaitu proses ligation, yaitu penempelan DNA ke dalam vektor plasmid untuk membuat plasmid rekombinan, dan yang kedua proses transformasi, yaitu proses transaksi vektor ke dalam sel kompeten. Terapi gen adalah teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Selama ini, pendekatan terapi gen yang berkembang adalah penambahan gen-gen normal ke dalam sel yang mengalami ketidaknormalan. Pendekatan lain adalah melenyapkan gen abnormal dengan gen normal dengan melakukan rekombinasi homolog. Pendekatan ketiga
adalah mereparasi gen abnormal dengan cara mutasi baik selektif sedemikian rupa sehingga akan mengembalikan fungsi normal gen tersebut. Selain pendekatan tersebut, ada pendekatan lain untuk terapi gen, yaitu mengendalikan regulasi ekspresi gen abnormal tersebut. Terapi gen menggunakan gen sebagai obat. Pada dasarnya memperbaiki kerusakan gen tersebut melalui insersi atau memasukkan gen yang normal di lokasi gen dalam genom yang non-spesifik untuk mengganti gen yang non-fungsional, menukar gen abnormal dengan gen rekombinan homolog yang normal, memperbaiki gen abnormal melalui mutasi reverse selektif, mengubah regulasi pengaktifan dari gen tertentu. Terapi gen ini mempunyai potensi terapi untuk penyakit yang diturunkan secara resesif. Contohnya, kita bisa dengan kanker dan infeksi virus tertentu. Pengiriman gen pada terapi gen dapat dilakukan dengan pemindahan asam nukleat menggunakan metode transfeksi non-viral dan viral. Tujuan dari terapi gen adalah untuk memperbaiki kerusakan gen atau mengganti gen yang rusak dengan gen yang normal. Baik, kita masuk di kesimpulan biologi molekular dapat dikembangkan sebagai alat untuk diagnostik. Berbagai teknik dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contohnya PCR, cloning, terapi gen. Terapi gen ini merupakan aplikasi rekayasa genetika. Pengobatan ini ditujukan untuk penyakit genetik permanen pada tingkat kromosom atau gen dengan memberi suatu fragma DNA. Fokus dari terapi gen lebih diutamakan untuk penyakit yang disebabkan kerusakan oleh satu gen. Baik, hanya di sini yang dapat kami berdua sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.